Selamat datang. Mari belajar teks eksplanasi. Kelompok 6. Zidni, Ainir, Gabriela. Ayo ikuti kami. Hari ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Karena hari ini kita akan belajar materi yang tidak cuma seru, tetapi juga bermanfaat. Kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Eits, jangan langsung pusing dulu. Materi ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya, kenapa gotong royong penting dalam masyarakat? Kenapa pelangi bisa muncul? Dan kenapa hujan bisa turun? Nah, semua itu bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi. Yuk kita mulai. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang menjelaskan proses atau sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Fenomena ini bisa berupa kejadian alam, sosial, budaya, atau bahkan teknologi. Jadi, teks eksplanasi itu bukan karangan bebas atau cerita fiksi, tapi berisi fakta dan informasi yang disampaikan secara logis dan sistematis. Struktur teks eksplanasi. Nah, supaya teks eksplanasi bisa tersusun rapi dan mudah dipahami, kita harus mengikuti struktur atau bagian-bagiannya. Ada 3 bagian utama dalam teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Di bagian ini, kita memperkenalkan topik atau fenomena yang ingin kita bahas. Kedua, deretan penjelas. Nah, ini bagian intinya. Kita menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau hubungan sebab akibatnya. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Isinya berupa simpulan atau penegasan ulang. Selain struktur, teks eksplanasi juga punya ciri-ciri kebahasaan loh. Apa aja sih? Kaidah kebahasaan. Yang pertama, konjungsi kausalitas dan kronologis. Ini penting banget karena kita menjelaskan proses dan hubungan sebab akibat. Contohnya, karena, akibatnya, sehingga, lalu, setelah itu. Yang kedua, kata kerja pasif. Seperti dibentuk, dialami, dilakukan. Kata kerja ini bikin kita fokus sama prosesnya, bukan pelakunya. Yang ketiga, istilah ilmiah atau teknis. Misalnya, dalam teks tentang pelangi ada istilah pembiasan cahaya, atau dalam topik gotong royong kita bisa pakai istilah seperti kerja kolektif atau partisipasi sosial. Semua ini bikin teks eksplanasi lebih informatif dan berbobot. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya bikin teks eksplanasi sendiri? Gampang kok. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Pertama, tentuin dulu fenomena yang mau kamu bahas. Bisa tentang alam, budaya, teknologi, atau sosial. Kedua, kumpulin informasi dari berbagai sumber yang terpercaya.
Ketiga, buat pernyataan umum sebagai pembuka. Keempat, jelaskan proses atau sebab akibatnya di bagian deretan penjelas. Kelima, tambahkan penutup kalau perlu. Supaya makin Yang penting, jelas, urutannya yuk kita lihat jelas, contoh logis, teks dan pakai eksplanasi bahasa yang sesuai. dikemas dalam bentuk video Gampang stop kan? motion. Topiknya tentang pentingnya gotong royong dalam masyarakat. Perhatikan baik-baik ya. Di awal video ada pengantar tentang apa itu gotong royong, lalu dijelaskan proses dan manfaatnya bagi masyarakat, dan di akhir ditutup dengan kesimpulan kenapa gotong royong itu penting. Ini contoh bagus banget karena teksnya lengkap, runtut, dan penyampaiannya kreatif. Gotong royong merupakan kebiasaan bekerja bersama-sama yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Kegiatan ini bukan sekadar bekerja, melainkan cerminan dari nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antar warga. Budaya ini telah menjadi simbol persatuan dan kekuatan sosial yang mampu mempererat hubungan di tengah masyarakat yang beragam. Di kehidupan sehari-hari, gotong royong terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya saja saat warga desa memperbaiki jembatan yang rusak. Gotong royong tumbuh dari rasa saling memiliki ketika satu warga mengalami kesulitan, yang lain datang membantu tanpa diminta. Kegiatan ini menciptakan suasana kekeluargaan antar warga yang terasa seperti saudara sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, nilai-nilai ini perlahan mulai luntur. Masyarakat kini lebih sibuk dengan aktivitas individu. Perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, dan tekanan ekonomi membuat banyak orang lebih fokus pada urusan pribadi. Aku sibuk kerja. Jangan diam saja. Kalau aku tanya, jawab. Ya itu bukan urusanku, kenapa harus aku semuanya? Satu orang terlihat menyapu halaman kampung sendirian, menunduk kelelahan. Di sekitarnya, tetangga asik menatap layar ponsel, memakai headset, atau berlalu begitu saja tanpa menyapa. Kehangatan yang dulu tercipta dari interaksi sosial mulai tergantikan oleh kesibukan dan individualisme. Jika ini terus dibiarkan, rasa saling peduli bisa hilang dan masyarakat menjadi terasing satu sama lain meskipun tinggal berdekatan. Gotong royong bukan sekedar tradisi masa lalu. Ia adalah kekuatan sosial yang harus tetap dijaga agar masyarakat tidak kehilangan rasa empati dan solidaritas. Dengan semangat gotong royong, kita bisa menghadapi berbagai tantangan bersama, mempererat persaudaraan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, sekarang giliran kamu. Tugasnya ada 2 ya. Pertama, analisis video stop motion yang barusan kamu tonton. Coba temukan bagian-bagian teks eksplanasinya, seperti pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Perhatikan juga penggunaan konjungsi dan kata kerja pasifnya. Kedua, buat teks eksplanasi. Topiknya bebas, boleh tentang hujan, banjir, media sosial, teknologi, atau apa aja yang kamu suka. Susun teksnya dengan struktur yang benar. Gunakan bahasa yang baku dan jangan lupa kaidah kebahasaannya. Kalau mau lebih seru, kamu bisa loh ubah teks kamu jadi video, komik mini, atau presentasi kreatif. Ingat, berpikir kritis dimulai dari rasa ingin tahu. Jadi, jangan takut bertanya dan berekspresi. Sampai jumpa di karya kalian yang keren.